Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessy Okta Pristika SST MKes. Saya merupakan salah satu dosen kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk mata kuliah yang saya ampu, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam mengajar, saya menggunakan 3 komponen mengajar, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada komponen Delivery, saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada komponen Interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi interaktif. Pada komponen assessment, saya akan menyajikan dan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah, lalu rekaman proses pembelajaran mata kuliah dengan tatap muka. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dengan kode mata kuliah BD.5.019 dengan bobot SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, di mana mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan terdiri dari CPL Sikap, keterampilan umum, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan khusus. Untuk capaian mata kuliah, mampu menjelaskan tentang konsep dasar ilmu gizi secara benar, mengelola gizi seimbang, dan menganalisa hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep dasar ilmu gizi, gizi dan makanan menurut pandangan Islam, manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupan, kebutuhan nutrisi pada kehamilan, persalinan, masa nifas, dan menyusui bayi dan balita. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan di kelas, 1 pertemuan pada ujian tengah semester, dan 1 pertemuan pada ujian akhir semester, dan perkuliahan di laboratorium. Untuk daftar pustaka, saya menggunakan modul ajar dan buku ajar dari berbagai sumber terbaru. Media pembelajaran dengan menggunakan laptop dan infocus, kemudian metode pembelajaran menggunakan contextual learning, cooperative learning, small group discussion. Untuk presentasi kelompok, memiliki rubrik penilaian tersendiri, mandiri kelompok, dan rubrik penilaian presentasi. Untuk bobot penilaian terdiri dari kehadiran 10%, sikap 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 40%. Video yang akan saya tampilkan adalah video pembelajaran di kelas dengan mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi pada pertemuan ke-11 dengan materi Gizi Ibu Hamil, di mana materi tersebut terdiri dari kebutuhan gizi ibu hamil, status gizi ibu hamil, pengaruh status gizi ibu hamil yang kurang terhadap pertumbuhan janin, serta prinsip diet pada hiperemesis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya.
Dea Putri, Dela, Dewi, Gita, Melisa, Mutiara, Nabila, Repa, Saskia, Tiara, Yuli, Adinda, Laura, Miranda, Ria Karisma, Reza. Oke, hari ini hadir semua. Sudah siap mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini? Siap. Oke, semangat semua ya. Jadi hari ini mata kuliah yang Ibu ajar, gizi dalam kesehatan reproduksi, pertemuan ke-11. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah gizi ibu hamil. Gizi, siapa yang masih ingat kalau gizi seimbang apa? Oke, silakan Dewi. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal secara praktik. Ya, betul sekali. Jadi kan namanya gizi seimbang, semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh itu harus lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, zat gizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, air, mineral, vitamin, ya itu semuanya harus dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Baik, kita masuk ke materi ya. Nah, ini ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ada tentang kebutuhan gizi ibu hamil, kemudian status gizi ibu hamil, pengaruh status gizi ibu hamil yang kurang terhadap pertumbuhan janin, dan yang terakhir ada prinsip diet pada hiperemesis. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kemudian ada pendahuluan. Kenapa asupan nutrisi ataupun gizi, ya yang sering kita kenal tuh gizi gitu ya, itu sama dengan nutrisi, itu sangat mempengaruhi organ reproduksi. Jadi kalau gizinya baik, organ reproduksinya juga berjalan sehat dan normal. Ya. Kemudian untuk ibu hamil, status gizi ibu hamil ini terbukti berhubungan dengan mobilitas dan mortalitas serta kualitas generasi berikutnya. Karena apa? Karena status gizi ibu yang baik, dia akan melahirkan anak yang sehat, ya nanti akan berkelanjutan sampai ke generasi berikutnya. Kemudian kalau misalnya status gizi ibu hamilnya tidak baik ataupun gizinya kurang, dia akan mempengaruhi apa? Melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau disingkat dengan BBLR. Nah, BBLR ini merupakan salah satu akibat dari gizi ibu hamil yang kurang baik. Jadi pemantauan status gizi ibu hamil itu sangat kita pantau selama kehamilan ya. Makanya ada namanya antenatal care. Antenatal care itu yang terbaru berapa kali, minimal 6 kali pada ibu hamil. Trimester 1 kali. Sama siapa? Dokter Bidan? Sama dokter. Kemudian trimester kedua 2 kali sama bidan. Ya. Kemudian di trimester ketiga 3 kali, 1 kali sama dokter, 2 kali sama bidan. Jadi minimal 6 kali. Apa boleh kok dia pulang? Boleh ya. Tapi itu minimalnya harus dipenuhi sehingga kunjungan antenatal care-nya sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kenapa gizi itu penting bagi ibu hamil? Ya, karena merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu kehamilan adalah dengan gizi yang baik. Status gizi pada trimester pertama akan berpengaruh terhadap pertumbuhan embrio, ya, pada masa perkembangan dan pembentukan organ-organ tubuh si janin. Bayi dengan BBLR merupakan salah satu kemungkinan luaran pada ibu dengan nutrisi yang tidak adekuat atau tidak baik ya status gizinya. Bayi dengan BBLR tidak jarang diikuti dengan berbagai komplikasi sehingga dapat berakibat kematian. Kenapa BBLR bisa menyebabkan komplikasi? BBLR itu kan berat badan lahir rendah, ya. Otomatis berat badannya kurang di bawah 2.500 gram. Nah, apa yang bisa menyebabkan komplikasi kalau bayi kecil? Bisa terjadi hipotermi. Hipotermi itu kehilangan suhu tubuh bayi normal di bawah 36,5 derajat Celcius.
kalau tidak ditangani segera, status gizinya bisa berpengaruh pada saat dia hamil. Gizi yang baik menjelang kehamilan dan kehamilan menentukan status gizi yang baik pada 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehamilan. Mual muntah pagi hari atau istilahnya morning sickness, ya. Atau emesis itu mual muntah. Kemudian kalau ada hormon progesteron, kalau peningkatan hormon progesteron pada ibu hamil. Oke, Bapak Mutiara, apa Mutiara? Peningkatan hormon progesteron pada ibu hamil menyebabkan pusing atau sakit kepala, sembelit, kelelahan, kembung, dan mual. Nah, itu ya beberapa gejala kalau apa yang disebabkan oleh hormon progesteron yang meningkat. Sembelit, terutama tuh sering konstipasi ibu hamilnya, susah BAB karena presisnya keras, itu penyebabnya sih progesteron tadi ya. Kemudian berikutnya ada peningkatan fungsi ginjal. Kenapa ibu hamil tadi sering buang air kecil? Ya, jadi peningkatan fungsi ginjal karena perubahannya ya. Kemudian peningkatan volume dan plasma darah hingga 50%, jumlah eritrosit 20-30%. Ini beberapa perubahan faal tubuh pada masa kehamilan ya. Kemudian ini proporsi kenaikan berat badan ibu hamil per trimester. Trimester 1 kenaikan berat badan ibu hamil tadi bilang 1 kilo di trimester 1. Yang mungkin trimester 1 ini banyak gejala mual muntah tadi ya, jadi nafsu makannya berkurang, sehingga kenaikan berat badannya tidak terlalu drastis. Kemudian di trimester kedua sekitar 3 kilo atau penambahannya 0,3 kilo per minggu atau bahkan lebih, karena mungkin di trimester 2 ini adalah trimester yang paling aman, mual muntahnya sudah mulai berkurang ya, makannya sudah mulai enak ya. Trimester ketiga sekitar 6 kilo atau 0,3 sampai 0,5 kilo per minggu. Jadi di trimester 3 ini kenaikan berat badan ibu hamilnya semakin pesat ya. Jadi kalau misalnya ketemu ibu hamilnya obesitas, dari awal kita harus sudah hitung IMT sehingga nanti kenaikan berat badan ibu hamilnya tidak melebihi rekomendasi ya. Nah, ini komponen kenaikan berat badan itu terdiri dari apa aja? Jadi bukan hanya berat badan ibunya saja ya. Ada kenaikan pada janin, benar nggak? Trimester 1 sampai 3 janinnya selalu berkembang ya, bertumbuh ya, sekitar 25-27%. Kemudian plasenta 5%. Cairan amnion, cairan ketuban, kemudian ada ekspansi volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, kemudian peningkatan cairan ekstraseluler dan peningkatan lemak tubuh. Ini beberapa penyebab gitu ya, penyebab penambahan berat badan selama kehamilan. Nah, ini rekomendasi kenaikan berat badan menurut IMT. Kalau IMT-nya normal sekitar 18,5 sampai 25, ibu hamilnya boleh nambah berat badannya 11,5 sampai 16 kilo. Ini normal nih, misalnya kenaikan berat badan ibu hamilnya selama kehamilan dari trimester 1 sampai 3 16 kilo. Berarti sesuai dengan rekomendasi karena IMT-nya normal ya. Kemudian kalau IMT-nya underweight di bawah 18,5, berarti penambahan berat badannya selama kehamilan 12,5 sampai 18 kilo ya. Sedangkan kalau ibunya yang overweight atau obesitas dengan IMT-nya lebih dari 25, penambahan berat badannya sekitar 7 sampai 11,5 kilo. Jadi benar-benar dipantau ya. Ini beberapa kebutuhan gizi ibu hamil, ada mikronutrien dan makronutrien. Kalau makro itu besar ya. Apa yang dibutuhkan dalam makronutrien? Berarti ada karbohidrat di sana, kemudian ada lemak ya. Ada apa lagi? Protein, itu termasuk zat makro. Kalau zat mikro itu adalah vitamin, ya, mineral, air, itu zat mikro. Kemudian buah-buahan segar, sari buah. Kalau mau minuman botol tuh ringan yang rendah gula. Kemudian kaldu tak berlemak, jadi jangan campur dengan minyak-minyakan gitu ya. Teh dan kopinya encer kalau memang pengen banget minum teh atau kopi. Itu untuk menghindari hiperemesis, tapi lebih disarankan tidak diberikan dulu ya. Nah, ini untuk makanan yang tidak dianjurkan, makanan yang merangsang saluran cerna, yang berbumbu tajam ya, dan kemudian yang makanan mengandung alkohol, kemudian kopi dan mengandung zat tambahan atau pengawet. Jadi makanan-makanan pengawet itu tidak dianjurkan untuk yang hiperemesis. Oke?
waktunya time to quiz. Kalau sudah masuk ke dalam aplikasi, silakan masukkan nama masing-masing. Sudah? Oke, sudah belum? Sudah keluar ya, masuk di aplikasi ya? Oke, sudah. Kita bisa mulai? Bisa, Bu. Oke, pertama pertanyaannya ini nak. Perhatikan di depan, pertanyaannya ada di depan. Pengertian gizi ibu hamil ya. Ibu next. Silakan pilih salah satu warna ya, ada di HP kalian masing-masing. Bagaimana dengan ibu hamil dengan obesitas yang dengan diabetes mellitus, Bu? Mengapa bisa melahirkan bayi yang besar? Oh iya, tadi kita belajar tentang status gizi yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya itu obesitas, kemudian diabetes mellitus gitu ya, pertanyaannya, kenapa melahirkan bayi yang besar? Kalau yang diabetes mellitus itu kan kadar gula darahnya tinggi. Kadar gula darah tinggi pada ibu hamil itu dia masuk melalui plasenta ke janin. Janin tadi merespon, ada pankreas ya. Pankreasnya janin merespon sehingga menghasilkan insulin. Nah, insulin tadilah yang mengubah kadar gula darah tadi yang tinggi diubah ke lemak sehingga disimpan ke tubuh bayi, jadi bayinya makin besar. Seperti itu kita bisa terima? Bisa, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustik Siti Hadijah, kampus masa depan, unggul dan islami.